pelatukan kan biasanya kan pakai pelatukan kayak ini pelatukan pakai kotak ya loh mungkin ini bisa pakai dasnya model baru nggak masalah dalangnya selesai dicagakkan otak ya. Selamat malam, jumpa kembali di podcast Darjo dari Jogja. Ini tentang apa, siapa, dan ada apa di sana. Kita akan kupas tuntas tanpa ada yang kita sensor. Darjo, Boten Samudono, Bloko Suto, Blak Kotang, terus terang. Ya. Ya, dan malam hari ini, teman-teman, kita telah dihadiri orang-orang yang sangat luar biasa sekali. Ini adalah teman-teman komunitas dari Dalang Muda Sukrokasih Yogyakarta. Tepuk tangan untuk teman-teman. Luar biasa sekali. Dan di sebelah sini yang pakai topi merah ini adalah Ki Utoro Wijayanto. Dan di sebelahnya ini adalah Dalang Muda Potensial Yogyakarta, Mas Riki. Nama lengkapnya? Riki Taruna. Riki Taruna. Ya. Dan di sebelah sana yang sebelah ini yang gini-gini itu jauh-jauh dari Kulon Progo, Puncak Menoreh. dari Puncak Menoreh, Ki Anom Sucondro. Sebenarnya Ki Anom Sucondro ini sudah pernah kita undang, tetapi karena ya kesibukan beliau yang tidak bisa diseloni, jadi baru malam hari ini bisa hadir bersama-sama dengan teman-teman. Dan di sebelah Ki Anom Sucondro ini ada Ki Gondo Suharno. Yes. Ya. Dalang wayang kulit juga dalang wayang golek. Ya. Sekarang menggolek. Ya. Nanti ya. Ini hari saya sudah menggebu-gebu ini. Bagaimana caranya bisa golek itu tadi. Ya, di sebelah saya yang pakai baju batik ini adalah Ki Faisal Nur Singgi. Ya. Nyapa maksudnya itu bukan. Ini bukan. Ya, jadi pada malam hari ini kita undang dari teman-teman Sukrokasih ini berkaitan dengan beberapa hari yang lalu teman-teman Sukrokasih ini membuat satu produksi konten wayang ya, konten wayang yang memang berbasis pada kepedulian teman-teman ini akan satu situasi pandemi COVID-19 ini dan bagaimana kontribusi teman-teman ini untuk peduli dan saling mengingatkan atau semacam ya saling menjaga bagaimana kita sebagai makhluk sosial untuk bisa tetap untuk menjaga keberlangsungan hidup seluruh makhluk di bumi ini atas terjadinya pandemi COVID-19. Dan konten yang ada di wayang itu adalah tentang bagaimana kita mengingatkan masyarakat. Nah, dan pada malam hari ini juga saya pertama kali akan bertanya kepada Ki Utoro Wijayanto. Ya, persiapkan dengan bagus. Karena Ki Utoro Wijayanto. Ya. Sudah siap saya tanya? Ya. Sudah siap ya? Jadi gini. Belum. Sabar. Ya. Ki Utoro Wijayanto. Ya. Anda sebagai sutradara pada produksi Pandemi. film atau film ya, syuting wayang kemarin ya. Konsep apa yang Anda hadirkan untuk mengakomodir teman-teman dari Dalang Muda Sukrokasih untuk membawakan karya-karyanya? Ya saya di situ kan kemarin saya dijadikan di mana itu? Di mana? Di dunia ini. Di situ. Oh ya. Bukan di situ. Di situ di saya di sini. Di situ Ya. Ya. Di situasi itu saya dijadikan sutradara dan saya punya ide-ide gandeng berhubung Sukrokasih itu pengurusnya ada berapa orang itu? 10 orang yang nggak bisa dalang berapa orang? 2 orang berarti itu. Satu orang nggak bisa dalang itu. Kenapa itu nggak bisa? Karena ada kendala apa? Mungkin cangkemnya orang atau gimana? Ki Herdaru itu. Iya. Itu bapaknya dalang. Iya, sekarang dia kan dalang wayang suket. Suket tuh.
ngarit. Ya, itu Lanjut. ya terus membuat konten-konten wayang kasanah. Wah. Kasanah. Bahwa Jogja itu memiliki beberapa jenis-jenis wayang. Ya, tapi kan berhubung pengurus kita yang bisa kita ajak berdarah-darah, bergel, ya cuman ini kita menampilkan 8 jenis wayang ya. Padahal wayang Purwo semua itu basicnya itu wayang Purwo. Tapi kita mencoba itu gimana diolah itu menjadi lebih menarik, ya, informatif gitu ya. Enggak informatif. Menarik. Dari informatif ya. Enggak ada informasi, enggak diinformasikan, enggak diinformatikan. Enggak, maksudnya kan ini adalah satu buah bentuk pertunjukan yang mengacu bagaimana kita ikut memperingatkan masyarakat tentang bahayanya corona. Iya. Berarti kan harus ada informasi itu. Informasi tentang itu woro-woro toh. Iya. Iya, di dalam apa lakonnya wayang itu kita seselkan itu corona. Iya, tapi enggak mengada-ada. Caranya enggak mengada-ada terus kan wayangnya kan ada 8 jenis kemarin ya. Wayang Raiwong, wayang golek, wayang Cina, ini Wajinwa. Terus wayang rakyat, ya yang kemarin ngetokkan keple itu bagus banget ini. Dia sering, dia menyatu dengan tuh. Terus wayang kancil, wayang golek, wayang Ramayana, wayang Purwo. Ya, nah itu lakonnya itu. Kan kalau kita cuma langsung tahu-tahu ada corona, kan mengada-ada. Ya. Tapi kayaknya juga menurut saya juga agak mengada-ada sih. Ya, tapi kan paling nggak ada kreativitasnya. Kreativitas yang mengada-ada. Diadakan. Diadakan. Ya, tapi kan paling nggak menyatu. Ya, itu kan dalam bahasa akademisnya mengadaptasi gitu ya. Ya, mengadaptasi situasi gitu ya. Seperti saya kan wayang Purwo kemarin tapi wayang Raiwong ya toh. Ya. Kan Mahabharata Gatotkaca lahir. Ya. Saya itu. Lakonnya. Terus yang berhubungan dengan COVID-19 apa ini? Nah, itu saya menghubungkan itu Gatotkaca kan pakai topeng wojo ya. Mas. Belum mas. Wojo baru wojo. Mas itu masker maksudnya. Masker iya. Itu terus kalau dulu kan belum ada masker. Zaman Mahabharata enggak ada yang tapi jahit. dari dulu yang namanya topeng itu juga dalam bahasa Inggrisnya emas. Masker ya. Enggak pakai ker. Enggak. Demas ya. Iya, demas. Nah, itu itu banyak temen. Itu penggantinya yo di etok-etoknya itu adalah maskernya untuk menampung menangkal kok menampung. Nah, ini Nogo Precono kan punya ilmu lah. Etok-etoknya dia kalau Sekipu Tontro nanti di sendiri ya. Oh iya. Nanti masing-masing akan menceritakan. Iya, saya kan Gatotkaca lahir kan Sekipu Tontro. Kalau dalam surat Malaya itu kan Resi Puja Mantra. Ya. Jadi dia punya kesaktian yang lebih gitu ya. Kamu kemana itu perang sama Pandawa terus disabda segala penyakit akan menimpamu ini kena. Kamu akan kena lever, kena iki kena ya. Kamu akan kena tedun, kena ambeien, mencret getih. Nah, itu bisa terjadi ya dalam pengembangan itu. Nah, itu aku yang menciptakan virus corona. Berarti kalau gitu virus corona ini ciptaannya si Resi Puja Mantra ya? Iya. Menurut Badan Geologi Merapi itu. Ya jadi pesannya pada lakon Gatotkaca lahir ini lebih ke pesan fisiknya lebih ke masnya si topengnya si Gatotkaca ini. Iya, menarik sekali. Nah, saya akan beralih. Nah, terus udah saya. Mbok lagi. Nanti. Nanti saya. Oh iya, teruskan.
Udah lali toh saya. Oh ya, terus kenapa pilihannya pakai wayang raiwong? Ya biar pepak. Oh, untuk melengkapi Iya. jenis-jenis Ada wayang ibo barang, ada Ya. wayang itu, ada wayang raiwong. Ya. Terus tadi ada dikatakan Mas Toro ada wayang kerakyatan. Ini siapa yang melakukan? Yang Wayang rakyat. Wayang rakyat Wayang rakyat. yang menciptakan saya. oh, Saya. Tapi saya sutradara menciptakan wayang. ya. Wah. Nah, terus yang melakukan Karena beliau lebih menjiwai. lebih menjiwai. Oke, tapi sebelum saya bicara tentang teknis wayang, saya akan lebih bertanya ke Ki Gonto Suharno tentang karena saya membaca itu sebagai pimpinan produksi. Oh, Nah, Mas Sarno ini Ya, gimana, Mas? berkaitan dengan produksi kemarin itu yang dilakukan teman-teman itu biayanya dari mana? Karena sebenarnya kita menyikapi itu dari sebuah pemahaman kebersamaan Ya, yang akhirnya kita harus merespon. Ada kesempatan untuk merespon, kita harus membuat karya. Pada akhirnya karena Sukro Kasih itu dari dulu memang kebersamaan, Mas. Ya. Kebersamaan. Kasarannya biyen ra ndek apa-apa wae urunan. Nah, Urunan mending menggadaikan BPKB Nyolongan, dan utang piutang. utang piutang itu Nah. dalam hubungan erat kita adalah utang piutang. Makanya kita bisa erat sekali. Saling punya utang. Nggak bisa lepas itu. Nah, ketika karya itu harus dilahirkan, sedikit kita sudah mulai bisa mempunyai istilah kas. Nah, kita punya kas dari Sukro Kasih yang disetujui. Oke, kita buat karya. Karya ini kita harapkan mampu mendapat apresiasi dari beliau-beliau yang mampu memberikan perhatian kepada kita. Akhirnya kesepakatan bersama kita mengeluarkan kas, walaupun kas itu yo jatah konco-konco iki yo an yo Iya. jatahmu barang. Iya, saya udah tahu itu. Makanya Itu saya akhirnya- melet-melet ini. Gara-gara konten kemarin. Iya, Itu akhirnya kita gunakan untuk membuat produksi itu. oh jadi biaya produksi kemarin itu ditanggung sendiri oleh Paguyuban Sukro Kasih. Sukro Kasih. Tidak ada campur tangan dari no. Tidak ada, dan itu memang kesepakatan bersama. Pada akhirnya sebetulnya kita menggunakan biaya dari kas itu hanya untuk operasional, Mas. Iya. Ya. Itu kas 4 tahun ya. Kita habiskan untuk 40 juta loh kemarin, 40 juta. Kalau untuk pelaku seninya, Kamera kemarin semua tidak ada yang 6 juta bayaran. sendiri. Bayaran. Semua tidak ada yang bayaran. Kita menggunakan itu untuk operasional fasilitasi yang memang harus mengeluarkan Ya. anggaran. Tapi kalau untuk bawa grupnya bawa nah itu termasuk juga. Jadi menurut saya memang kita melakukan itu berdasarkan kebersamaan untuk melahirkan sebuah karya konten yang dibuat kemarin dengan harapan besok ada dapat perhatian apresiasi Ya. dari wong-wong sing podo gelem ngenai kawigaten. Ya. Ya, itu harapannya. Artinya di sisi lain, selain ini satu buah bentuk kepedulian teman-teman Sukro Kasih pada situasi COVID pandemi ini, saling mengingatkan, saling menjaga, diharapkan juga supaya mampu mengetuk. Nah, Gitu ya, Dalam mengetuk. situasi ini kita harus bagaimana? Ya, Karena kalau kita menunggu sampai sekarang pun belum ada kepastian. ya artinya kalau yang saya bayangkan seperti ini, di tengah situasi pandemi ini, di tengah teman-teman penyedia jasa, terutama teman-teman seniman ini terkena dampaknya yang sangat luar biasa, teman-teman Sukro Kasih masih punya ini ya, masih punya energi, masih punya tenaga untuk melakukan membuat konten yang kayak gitu ya. Tetap harus berusaha. Ya. Usaha kita lakukan untuk perhatian yang kita dapatkan juga tidak untuk Sukro Kasih sendiri. Ya. Karena di Sukro Kasih sendiri masing-masing punya, seperti Mas Anom Sucondro, contoh. Mas Anom Sucondro seorang dalang yang menggantungkan hidup dari mendalang. Karena beliau sekarang sudah nggak menjadi lurah ya Pak ya. Songkol. Pensiunan lurah. Dia kok diselesaikan dari lurahnya, kenapa itu, karena apa? Tapi gini, saya tidak mau ini menjadi ajang curhat ya. Jadi
ketika teman-teman sudah fight mau melakukan berkarya dan berkontribusi terhadap situasi ini ya kita fight aja. Iya, artinya sesuatu yang menurut kita ya kita dirugikan dengan situasi ini kita buang jauh dulu. Yang penting kita tetap niat ya dan harapannya semoga ini segera berlalu gitu ya. Nah, kita kembali ke teknis, kita kembali ke ragam yang dilakukan. Saya tertarik untuk bertanya kepada Mas Anom Sucondro. Belum kok. Iya, Pak mantan. Sekarang Pak mantan lurah. Ex lurah. Bisa diceritakan Mas Anom Sucondro tentang apa sih wayang rakyat itu? Kalau wayang rakyat sih awalnya ya saya kan derek Pak Sutradara. Iya. Atas arahan Pak Sutradara. Untuk saya ini dipilih untuk wayang rakyat. Karena saya memilih karena dia kan mantan lurah, dekat dengan rakyat dan pasti seluk-beluk permasalahan. Iya, seluk-beluk permasalahan masyarakat pasti dia paham. menguasai. Kalau wayang rakyat itu ya sebenarnya lebih ke arah apa ya? Saya Pak Anom lagi pidato. Undang wae. Ke arah ini apa? Masalah kehidupan sehari-hari yang kita temui di masyarakat. Tapi justru saya punya kesulitan. Loh, masalah ini saben dino. Ning sing pas ki apa? Saya beberapa hari nggak menemukan tema, akhirnya saya kembalikan ke sutradara. Wis aku kok wosi wae aku manut bosmu. Karena ternyata itu nganu ta. Ide ceritanya. Dialognya mungkin nek wis ngerti wosi iso. Bisa berkembang. Cuman kan cerita saking ngukai masalah yang masyarakat itu justru harus saya ngerti. Itu repot saya gitu. Dari masalah-masalah. Artinya gini, berarti Mas Anom Sucondro baru pertama kali itu menjalankan wayang rakyat itu ya? Kalau sifatnya saya pernah ikut dulu di Kulon Progo, dinas keluarga berencana itu saya sama tokoh-tokoh senior sana, mantan Kopra itu pernah jadi japen keliling penerangan KB itu. Yeah. Tapi kan saya pelaku ya diwosi gitu. Pelaku KB. Pelaku penerangan itu. Oh, saya kira KB. Saya kira pelaku yang membawa alat KB. yang kemarin saya itu, tapi begitu sudah dikasih gambaran ya sudah saya sudah bisa melakukan itu dan ternyata itu ya real. Cuman saya kan juga harus misalnya ngomongnya ini tukang becak ketemu karo iki tukang becak itu ngomong bebas wae, tapi kan saya juga nggak mau nanti ada masalah nanggon omong lalu kan saya jadi jejak digital itu jahat. Iya gitu. Tapi bagus kemarin, bagus sekali. Wah, dan itu patut menjadi apresiasi untuk karya wayang di Utara dikembangkan ke berikutnya. Wayang apa namanya, Pak? Wayang rakyat. Wayang rakyat. WR. Kalau judulnya kemarin apa? Judulnya konten jalanan. Jadi itu kan ada corona, terus ada semacam kayak teman-teman ini. Daripada kita cuma mengeluh, sambat, menghujat, kita bikin karya. Karyanya adalah nggak konten, bertanya terhadap pendapat masyarakat ini. Wawancara. Apa yang turun jalan, yang jalan ya ketemu berbagai ragam. Artinya wayang rakyat itu ya bercerita tentang keseharian masyarakat, tentang kesulitan-kesulitan tapi mereka. itu malah justru sulit, Pak. Kayak aku wong desa, nek aku ki didapuk wong desa iku mah susah ya. Lah karepe didapuk wong endi? Wong edan. Wong desa didapuk wong desa padahal asli desa lho. Tapi susah ya. Susah. Lene malah didapuk keratunan kan cetha unggah-ungguhe. Oh iya. Bahasane cetha. Iya. Ya, tapi kan kemarin ide-ide itu kan saya juga dapat dari YouTube. Oh gitu. Pemane wong tuh ada tuh yang YouTube itu wong tuh ditanya, "Piye karona itu, Mbah?" Wah, mikir karona. Itu kan itu bisa dimasukkan terus jumlah-jumlah tuwek ditakoni tentang corona kan itu yang ada tuh yang dikasih apa itu bantuan sama corona yuk mujek-mujek ke mendoakan corona. Saya terima kasih saya dapat bantuan corona terus semoga corona panjang umur gitu loh. Corona sehat selalu lancar rezekinya itu loh. Kayak sebab manula kan terus saya tertolong itu pakai wayang rakyat itu. Iya, gimana? Karena aku wayang anu kan latar belakang saya sangat jauh dengan teman-teman isi
Opo itu. Lah saya kan upama anak dalang ya dalang gunung, dalangnya saka gunung, upama menurah kono. Tapi dia punya sisi Ya. kelebihan lain. Tapi sisi lain kemarin saya mendengar bahwa Mas Anam Sundoro mengeluh karena katanya dia nggak diberi kesempatan untuk suluk. Loh, saya tuh udah dari bulan Maret itu enggak suluk. Orang ngepyak serpek wayang. Itu nek Iki rekor iki ra oleh iki. Rasa suluk. kalau nah Ini karena kerinduan beliau. Oh, gitu ya. Jadi Karena sisi lain walaupun Mas Anam ini diberikan satu ide tapi sisi lain juga dikekang sama sutradara gitu ya. Suluk ra oleh. Ya. Apa itu? Pelayan songo. Amun njaluk serpek songo wayang. Tidak boleh ya Mas Toro ya. iya, padahal saya suruh makan gitu pas mayang. Ada mie nggak Kenapa apa-apa. Mas Toro? Kenapa nggak boleh suluk? Kenapa nggak boleh pelayan songo? Ya, nanti kalau kita kan membuat apa? Kita kalau membuat wayang baru harus total. Jadi wayang yo jangan minjem wayang udah ada. Oh, wayangnya udah buat sendiri, ya toh. Ya udah pelayannya yo. Kalau bisa yo orang kita memakai apa tapi jangan pelayan Model yang lain. jangan dipakai wayang yang sering digunakan lain. Jadi itu Mas Toro, itu untuk kedepannya mungkin pengembangan wayang rakyat itu bisa diciptakan suluk lagu tembang sendiri. Bisa. Itu Bisa. Terus pelayannya juga bisa berganti-ganti ya kan? Iya. Kemarin kan sudah tak kasih briefing sulukan. Iya. Sing ndi? Dedeneng tandang nong-nong gitu. Nah, terus Curi. sisa udah dudukan wayang rakyat di sana. Bisa itu. Bisa itu Kepiaan wayang rakyat. Keperaannya Bisa. Kalau biasanya keperaan, kalau dalang itu keperaannya pakai logam, ini Ya. wayang rakyat mungkin bisa diganti apa gitu. Pakai kerupuk atau bisa gitu. Pakai beling gitu. Ya kan kerakyatan banget. Suara bakso itu ting 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 ting. Rakyat banget itu. Ya. Kembali ke host lagi supaya Mungkin pelatuan ini kan biasanya kan pakai pelatuan Iya. pakai ini pelatuan. Pakai kotak ayam loh. Mungkin ini bisa pakai dasnya. Model baru enggak masalah. dalangnya selesai dicagakan otak ya. Iya, rakyat kan mewakili kan. Mewakilin rakyat. Suara rakyat. Gitu. Suara rakyat. Kepala Populi folk day gitu ya. Enggak. Ya, Enggak sampai. Populi. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Oh, ya. Iya. Mas Faisal. Nah, ini lakonnya ini serius kalau ini. Ya. Serius ini. Anda kemarin saya melihat Anda membawakan pesan tentang COVID-19 dengan menggunakan media wayang. Wayang. Kancil ya. Bisa diceritakan Mas Faisal? Ya, ada tingkat kesulitan di situ karena ketika menggunakan wayang kancil itu wayang-wayang kewan. Jadi tidak mungkin kok sosialisasinya menggunakan masker. Padahal itu kancil nyelentem loh. Itu kancil nama orang. Itu pengrawitnya Pak Anom itu memang namanya kancil, tapi bukan kancil yang hewan itu. Itu loh. Cil, kamu di mana Cil? Itu kancil nyelentem. Pengisruhnya sangat banyak. Lanjut Mas Faisal. Jadi beberapa protokol kesehatan yang biasa dilaksanakan masyarakat, protokolnya langsung dicakit di wayang kancil. Jadi ketika itu saya mengambil judul physical distancing karena kalau Physical distancing ya. jaga jarak, Ya. jadi itu akan lebih mudah masuk ke dunia Hewan. hewan. Ya. Karena nek nggo masker, wijik kan aneh ketika Jaga jarak. ya kan jaga jarak bisa. Jadi Ya. yang penekanannya kemarin Kalau ini berarti bukan ide sutradara ini ya. Dia nggak konfirmasi sama saya. Jadi kemarin bilangnya tuh busak basah. Tanpa ada saya. Saya bingung. Ini ngopo ki asune kok malah kena corona. Ya itu mungkin. Tapi bagus. nah jadi gambarannya kemarin kan memang kalau wayang kancil dengan media hewan pada awal corona kemarin yang menjadi kambing hitam itu malah kelelawar. Ya. Wah. Ya, Pak. Ya dulu. Kelelawar jadi kambing. Jadi kambing hitam, Kambing hitam. Kambing hitam. Dicucuk. dicucuk Oh, sebagai iya, sumber iya. corona. Padahal kan tidak. Nah, cuma gambarannya yang hewan yang dekat dengan manusia adalah asu. Ya. Ya. Asu tahu kan? Anjing. 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 Jadi di situ ketika anjing sering ketemu manusia ketularan corona ya ditakutkan kalau ketika anjing itu main ke hutan ketemu dengan Menularkan penyakit itu ke iya, teman-teman hewan yang menularkan lain. kepada
teman-teman yang lain. Ya. Dan di situ harimau sebagai raja hutan bertanggung jawab terhadap teman-temannya Ya, mengusir anjing ning malah jadi kerengan. Jadi ketika kontak erat dengan anjing itu tadi melu ketularan. Melu kena itu. Nah, Ya. itulah sebagai cara untuk penyelesaian masalahnya. Ya udah anjing pulang dan macan kembali ke gua untuk isolasi mandiri Ya. 14 hari. Sedangkan teman-teman yang lain silakan untuk jaga jarak. Yaitu yang bisa dipetik untuk masuk ke wayang kancil ya mungkin itu. Ya, jadi lebih pesannya ke ini ya, selagi hewan saja dia melakukan Bisa physical melaksanakan distancing itu. gitu ya, apalagi manusia gitu ya. Ya. Ya, tapi ini pesannya menarik sekali. Dari wayang kancil ini ya, saya melihat ada yang pertama memang lalu muncul dua tokoh kelelawar itu, tapi itu saya melihat kelelawar itu kurang menjiwai, Pak Anom. Oh, Pak Anom, Pak Pak Faisal, kok Pak Anom terus toh? Pak Faisal kurang menjiwai. Harusnya Kan gini toh, kan gini itu. Sayapnya Sayapnya. dari yang harusnya yo. Kan sayapnya gini terus itu. harus ada efek suara. Efeknya itu kurang menjiwai. Kan mabur itu. Iya. Yo, caranya Kak. Kayaknya lawak, kowe anu kan enggak masuk tuh. Harusnya penjiwaan harus gitu. Ya, tapi kalau suara seperti itu nanti akan ada dua persepsi. Iya. Bisa jadi kelelawarnya itu sudah tua. Iya, memang sudah tua kok ya. Ulang tahunnya ke 90 kan itu. Iya, udah tua ya kan geraknya itu loh kan. Ya. Lebih ke teknis cara pengucapan Besok lafal. lagi gitu ya. Iki karepe iki obahe le mabur iki mengaruhi cangkeme ya ora ya. Enggak. Ya memang ngono kuwi mari kowe mlaku. Kowe mlaku nek mlaku kan kowe ngene, yo cangkemmu yang ngene iki. Iya iya. Ada momen iki. Karena piye? Logikane digo. Nah, sekarang coba saya sekarang jalan karo wong kowe gol-gol. Kowe megol-megol. Karena nanti kowe ora. Wong kuwi cetok gerak kok. Iya enggak, Pak? Tapi kan kodrate kuwi. Ya, Ya itu iku kodrate aku kodrate kelelawar tergantung. kelelawar itu kan dia punya peredam, jadi dia enggak. Mana wah. Ada peredam. Ganti hostnya. Oh ya, kelelawar itu punya apa namanya? Ultrasonik. Ya? Ultrasonik ya. Punya ultrasonik, jadi enggak seperti Jadi dibayangkan. besok kalau jadi sutradara itu melihatnya dari sisi apa Ya dia enggak riset, soalnya dia enggak riset. riset. Atau Dia atau salah-salah ngeyel. jadi sutradara. Saya kan temannya manusia bukan hewan. Jadi enggak tahu kalau kelelawar itu punya ultrasonik itu. Iya, punya mungkin bisa jadi. Yang- karena mungkin yang- karena yang dibayangkan Ya, yang dibayangkan Ki Utoro ini kan dia kan ya mungkin 2-3 tahun lagi dia akan seperti itu. Nah, Mungkin ya. enggak, sekarang lah. Bisa kok. Bisa kok ngobrol. Besok miliwet ora. Kan dia tuh. Aja enggak. Logika. Ya, logika bener enggak? ya Ora. Bisa, Enggak bisa ngobrol cuman bisa tapi tidak harus seperti itu. Oh, ya? Maksudnya bisa seperti itu tapi tidak harus seperti itu gitu loh Mas. Nah, karena ini konteksnya untuk sajian pentas gitu loh. Bukan sajian. Tapi menarik sekali Mas Faisal, pembawaannya kan menarik. Ya, dan tapi juga masukannya untuk Mas Faisal Bagus juga. Bagus juga. Harus ngewel. Nah, itu namanya Iya, masukan bagus, ide bagus, tapi nggak harus dipakai. Ya. Ya. Kadang saking cerdasnya malah. Oke, kita akan beralih ke Mas Ini Rikita. kemal lakonnya belum Oh, nanti kalau Salah satu jenis wayang yang unik yang ditampilkan kemarin adalah namanya wayang Wajinwa. Iya. Kalau nggak salah artinya wayang Cina Jawa. Jawa, iya. Bisa diceritakan Mas Diki, wayang Cina Jawa itu seperti apa, lalu kaitannya dengan pandemi COVID-19 ini seperti apa? Iya, Wajinwa. Atau memang ada sejarah yang benar-benar Ya. namanya. kan kalau kita secara umum kita membaca sejarah asal mulanya COVID ini dari Tiongkok. Tiongkok. Iya. Ya, mungkin bisa diceritakan Mas. Oke Pak Benyek. Jadi awalnya dulu memang saya itu ikut rapat sama Pak Toro. Terus Pak Toro punya ide kalau misalkan di Yogyakarta itu ada satu wayang yang unik, yang itu adalah kulturasi dari budaya Jawa sama
budaya luar yaitu malah Cina. Jadi ngepas gitu Pak. Wacinwa. Alhamdulillah ngepas ternyata di Jogja sendiri punya Wacinwa. Kemudian ada hubungan juga dengan situasi fenomena sekarang yang sedang terjadi, yang baru ada gegeran ini, yaitu adalah pandemi yang berasal dari Cina. Kemudian saya menginterpretasi sendiri tentang ceritanya. Saya belajar tentang ceritanya selama berapa ya? 1 minggu dulu. Ya, Selama 1 minggu saya belajar tentang Wacinwa dulu, ceritanya seperti apa. Ternyata ada yang terkait dan saya ambil dari sisi mitologinya. Saya ambil dari mitologi Cina yang itu berkaitan tentang seorang raja kaisar yang dia itu kalau di Ramayana itu seperti Dasamuka. Raja yang antagonis gitu. Antagonis. Jadi kalau mau ngomongin sekarang itu dia itu wilayahnya si Kaisar Gaesobun ini itu di daerah Korea Utara. Daerah situ. Jadi dia itu juga seperti Dasamuka udah mati dipateni karo Rama Wijaya tapi dia selalu menghantui sampai sekarang gitu. Nah, kemudian saya ambil esensi dari mitologinya, kemudian saya terkaitkan dengan dia itu juga salah satu penyebar virus di Tiongkok gitu ya. Itu yang saya ambil di sini bukan kok semata-mata dia terus jadi virus tapi angkara murka yang dia sebarkan itu adalah seperti menyebar virus pada saat ini. Walaupun kita juga sekarang nggak bisa menuduh bahwa Cina itu yang menjadi sumbernya atau enggak kan kita juga belum tahu. Jadi tapi secara umum masyarakat menganggapnya seperti itu. Nah, makanya saya ambil tokoh jahatnya saja. Tokoh jahatnya dari si wayang Cina itu adalah dia yang menyebabkan pandemi ini terjadi. Tapi juga sama seperti senior bukan Mas. senior Jalang yang membawakan cerita yang kita sandingkan dengan fenomena sekarang itu banyak susahnya. Saya susahnya itu mau menampilkan pesan untuk mematuhi protokol kesehatan itu saya mau menuangkan pesan itu di mana itu bingung gitu Pak. Karena pada saat itu kita lihat zaman kekaisaran apakah sudah ada masker, apakah sudah mengetahui tentang physical distancing, apakah sudah mengetahui tentang cuci tangan, mungkin cuci tangan bisa ya. Kemudian ketemu nalar untuk ketemu nalarnya itu seperti apa. Dan akhirnya aku cuma membawakannya dengan ada satu tokoh yang itu hampir seperti tokoh Bisma yang dia seorang panembahan yang bisa memberikan yang tahu itu memberikan pencerahan kepada pahlawan-pahlawannya bahwa si Gaesobun itu berubah menjadi naga dan kamu harus penangkalnya penangkalnya untuk memancing dia itu nggak turun ke bumi gitu Pak. Cuma itu jadi itu tak dari esensi dari physical distancing itu jadi benogone orang midoning. Jadi ada semacam kayak apa ya? Ada entah itu bentuknya seperti mantra. Iya mantra. Interpretasinya seperti itu. Tapi saya interpretasikan seperti itu. Wacinwa itu artinya apa tuh? Wayang Cina Jawa. Wow, Wacinwa. Ya, iya. Itu ciptaan dari orang Jogja, Jawa sendiri. Dan itu nek Bapak. Itu toko cat. Iya, Bapak. Seperti itu, Pak. Saya jadi juga. Kan jole juarake piye? Ada kotak kok. Wah. Bener Pak. Jadi seperti itu ya ceritanya tentang apa namanya seorang kaisar yang jahat dan mungkin semacam itu bisa jadi pengaruhnya atau arwahnya atau apa ajaran-ajaran sesatnya yang masih tersisa sampai sekarang itu diinterpretasikan sebagai sesuatu yang membahayakan bisa kalau kita itu interpretasi di sini mungkin bisa menjadi seperti kayak virus atau apa disesuaikan dengan fenomena saat ini gitu. Semoga saja saya membawakan Wacinwa itu kemarin juga saya inisiatif saya sendiri untuk membawakan pakai bahasa Indonesia agar lebih bisa komunikatif kan Pak. Nah itu tapi walaupun pada akhirnya saya Jawa campur gitulah Pak ya. Jadi bahasa Jawa yang saya bahasa Indonesia kan ya mungkin agak aneh. Tapi minimal sudah berusaha ya. Sudah berusaha menuniversalkan bahasa gitu ya. Jangan sampai kok karena kalau kita bicara seni pertunjukan atau wayang misalnya gitu ya, yang terpenting adalah kan message-nya kan, pesannya itu sampai atau enggak. Kita enggak harus terlalu terpaku dengan bahasa-bahasa yang daki-daki tapi pesannya enggak kesampaian gitu ya. Artinya lebih baik menggunakan bahasa sing campur aduk enggak apa-apa, tapi pesannya sampai ya. Semoga saja kemarin nonton mudeng. Nah, itu. Nah, ini dari wayang Wacinwa.
pindah ke wayang golek. Iya. Itu wayang golek. Nah, itu kan dari teman-teman ini menggunakan Media wayang kulit. dan itu 2 dimensi gitu ya. Tapi ketika Mas Harno menggunakan wayang golek yang bermedia 3 dimensi ini teknisnya gimana Mas Harno? Teknis penyajian pertunjukannya apa menggunakan dua macam? Kalau teknis sajian setting panggung wayang golek mungkin teman-teman udah tahu ya, Tapi penontonnya belum tahu. Nah, belum Ya, besok akan menyaksikan. Ya. Nah, tapi sutradara ini juga memberi banyak masukan. Ya. Bagaimana caranya supaya wayang golek itu biasanya tidak punya background. Ya. Background di belakangnya itu biasanya cuman Ya, itu salah satu kelemahan. Mungkin bagi saya salah satu kelemahan artistiknya di situ. artisnya ketika Pak Uttara Wijayanto ini punya ide, betul nggak Pak? Betul. Itu mempunyai ide bagaimana supaya kelir wayang kulit yang akan digunakan di sajian wayang-wayang berikutnya itu menjadi backgroundnya wayang golek dengan setting di depan mungkin sebagai contoh misalkan ini kelir. Di depannya sini adalah wayang golek, sedangkan wayang golek harus menghadap ke penonton karena dia 3 dimensi. Nah, ketika kita menonton dari sini, pengambilan gambar fokus dari sini, kelir ini belakang ini menjadi background, Pak. Itu menambah daya artistik. Kalau kedua tentang menggerakkan wayang golek, memang itu ada teknik-teknik khusus. Teknik-teknik khusus 3 dimensinya di situ bisa dibuat untuk lebih menarik. Cuman kemarin saya memang lebih memfokuskan ke cerita. Kalau media boneka wayang goleknya udah seperti itu kan. Nah, mereka udah paham banyak perbedaan dan bisa dibedakan antara wayang kulit yang 2 dimensi dan wayang golek. Cuman cerita yang saya sajikan memang mengadaptasi kembali ke budaya masa lampau, tradisi Jawa masa lampau. Bahwa setelah ini terjadi, kemudian banyak artikel-artikel yang muncul di sosmed mengupas kembali tentang kebiasaan budaya tradisi Jawa kita. Wah, mbah-mbah nih wak dewi mbiyen nyediake gendong neng ngarep ngomah. Bahwa hal-hal seperti itu. Tapi istilahnya kalau dulu le ngarani virus ki sawan. Sawan ada orang mengistilahkan sawan. Krumo sawan, baksil. Nah, itu. Makanya kalau krumo baksil itu kalau bayangan saya itu bakteri ya. Bakteri. Ya aku biar ngerti. Ngerti kuwi kremeng ya. Beda ya. Cacing enggak silit-silit. Itu cacing kremi. Kalau virus itu lebih ke ini ya sawan karena nggak kelihatan. Iya, karena nggak kelihatan. Dan budaya Jawa masa lalu itu sudah punya istilah itu. Tapi ketika perkembangan zaman kemudian itu dianggap kuno, dianggap zaman biyen, saiki wis ora ono sawan. Padahal kakek nenek kita dulu mungkin kita pernah dan sampai sekarang mungkin di pelosok-pelosok masih ada rumah yang depannya ono gendronge. Ketika akan masuk ke kita kula nuwun, kita cuci tangan dulu, cuci kaki, terus itu pertama. Kalau sekarang keran ya sekarang. Ya, paling tidak diwakili lah. Iya, diwakili orang keran mengalir gitu. Terus yang kedua ada istilah penggunaan empon-empon untuk menangkal itu lah, itu sebenarnya tidak secara logika itu enggak masuk akal. Contoh ketika orang tua dulu melayat ke seseorang yang meninggal, itu adalah ada istilah sawane wong mati. Jadi bengi. Nah, terus ada istilah membuat delingo bengle dibuat menjadi singgul. Ada 10 waras. Nah, iya Mas ya, nek cara mbiyen teman saya masih. Nah, itu teman saya masih nih. Masih ya, Mas. Saya juga masih. Kok mesti padha to ya Mas? Itu dingo. Iya. Nama gelingo. Dan dari itu berarti kan terus awal-awal corona pernah ada kabar juga entah benar atau enggak bahwa penangkal virusnya ada di empon-empon yang dibuat minuman-minuman yang bisa menimbulkan rasa panas di tubuh. Contoh jahe, wedang uwuh dan sebagainya yang pada saat itu terus empon-empon sempat naik harganya dan laris hit terus wong-wong do konsumsi kuwi kabeh bahwa itu menjadi penangkal sawan, penangkal virus dan wedang jahe dan sebagainya ku lha wis ana ket mbiyen. Nah, sebetulnya istilah virus itu berarti dulu, zaman dulu ketika kembali membuka artikel-artikel barang itu. bukan itu beda itu karena panas itu
tidak gembira kalau sekarang. Oh ya. Sedih, saudara sedih. Terus ada lagi sebuah contoh yang mengisyaratkan bahwa virus-virus itu dulu berkembang. Yang pernah saya baca, munculnya virus flu pertama kali tahun 1912, yaitu Perang Dunia ke berapa? 6. Satu ya, Perang Dunia ke-1 ya. Perang Dunia ke-1 dan 6 1912. ya wong. Sak iso ana Bratayudana. Kayo. 6. Oh, pertama kali Perang Dunia pertama kali Ramayana. Ramayana Gudani Sutono, Perang Kudu Palwaka, Baratayuda dan Pamuksa. Dia imajiner. Ya, Dia harus karena paham. dia pelaku seni wayang. Pelaku seni murni ya. Dia harus Perang imajinasinya memang NBA ya dia. Ya. Kalau Bocor halus. perang batin tuh apa itu? perang batin. Perang batin. Iya. Itu perang dengan diri kita sendiri. Iya. Ya, itu seperti terjadi saat ini, Mas Iya. Toro itu ya sering perang batin kan? Wah. Hobi. Tapi menarik ulasan tentang empon-empon. Artinya ya, karena di zaman sekarang ini kan zaman yang serba harus logis. Zaman yang serba harus ada sumber yang jelas dan lain sebagainya yang jadi bertanggungjawabkan. Tapi kalau kita bicara masa lalu tentang bagaimana nenek moyang kita, bagaimana leluhur kita itu menggunakan empon-empon sebagai penangkal, ya menurut saya ini juga sebuah local wisdom yang telah dibuktikan oleh orang-orang zaman pendahulu Kalau kita. di tempat saya ini yang saya sering sudah lihat tiap hari itu kan memang ada apa? Misalnya kayak bayi, sawan tadi bilang Oh, Ya. sawan. sawan itu kan ono sawan mayit, Sawan dia. terus ono sawan manten, Itu sawan celeng. terus ono sawan celeng dan lain sebagainya. Nah, terus kalau empon-empon itu kan tidak hanya digunakan diminum, tapi nek bayi lahir kan digelang. Ya. Nah, gelangnya kan nek ngono kuwi ono kunir. Bulan Betul. ngobengi apa, terus omah tawon, tutur. Ya. Ya. Nah, itu Itu kayak semacam kalau ada dulu anak kecil gondongan. pace. Kalau ini pace ini kan ya kalau secara logika ya itu efeknya Wah, apa pas. sih? Iya. Kalau anyang-anyang dikareti boleh. Itu termasuk di ngobrolin bukan? Bukan sawan, termasuk Nek penangkal. tempatnya ibu melahirkan, Ya. kuwi sapu. Tapi sodone saka sodo aren. Terus ditencepi brambang, ya pon-pon semua itu. Terus gentine baygon kuwi nyamu. Nyamu kuwi kaya lawik apa ngene iki lho, kain sing ora sintetis, digawe tampar, dicencang karo dhuwur, diobong. Pengusir nyamuk. Nyamu Itu ada itu masa lalu ada itu. Ada. Itu di Menureh sana itu masih jalan. Masih jalan. Nyamu itu tadi. Bagian dari apa ya? Bukan imajinasi api nyamu loh. Terus Bukan. anu nek pas engko wis sepasaran kan ngarep lawangnya dibolah, terus dine keris loro. Kuwi nganu apa? Mulung, pring mulung. Kuwi. Terus setiap bayi itu tidur, nah tidur gini, itu kan dure mesti kocok karo Terus? keris. Setiap bayi tidur terus di Jadi nek itu dagelan Itu dagelan wayang itu. gue pijet ro anu ya bidan ya. ora kuwi. Bayi ora itu Bayi sama bengkel itu. Didulang aspal. Nek iya ger nek saiki disiki wong nonton. Ibu setelah dipijat itu terus disuruh udah diri terus disuruh mlumah terus ditunggangi. Mergo motor niku. Nanti nek bayi tidur itu di tempat saya kan masih di atasnya keris sama kaca. Oh kalau sini masih Lading ya. Hubungannya karo wayangmu ya ada. Iya. Akhirnya dari Apa ide-ide masa lalu itu saya mengambil setting cerita dari wayang Purwo karena wayang golek Purwo kan. Itu dari silsilah kadewatan itu Bathara Kala itu mempunyai banyak anak buah yang juga merupakan makhluk-makhluk astral di zamannya itu yang mempunyai masing-masing mempunyai koordinator. Ya. Seperti Bathara Kala Kutha itu adalah dewa di bawah Bathara Kala yang menyebarkan bisa ya. virus. Beda lagi. Bisa. Bisa. Kemudian ada Bathara Kala Kubra itu salah satu juga
dewa di bawah Bathara Kala Piton. yang mempunyai piton, bukan piton. Ada kobra, ada piton. Sebenarnya lebih ke anaconda. Anaconda. Lebih besar soalnya. Lebih besar ya. Buah, ya buah. Oh, itu film itu. Ya. Kalau kobra. Itu dia menguasai semua penyakit. Nah, sedangkan di situ diceritakan bahwa sebetulnya virus-virus itu adalah makhluk juga. Ya. Karena dia berkembang biak, dia juga Hidup. bisa, dia juga hidup, dia juga makhluk hidup. Nah, berarti orang Jawa dulu juga punya kepercayaan bahwa penyakit ki urip. Ya. Nah, penyakit ki urip ora bakal iso ilang, ora bakal iso Ya. mati. Ketika dia sudah datang, dia selamanya akan bersanding dengan manusia. Ya. Bersarang. Ya, itu seperti kalau kita bicara sekarang new normal gitu ya, new normal. Karena mungkin ketika kita pakai istilah lockdown lalu ini juga agak berat gitu kan. Ya akhirnya pemerintah membahasakan itu menjadi new normal. Artinya harus ada sebuah kebiasaan baru, peradaban baru, tata cara hidup baru yang ini dilakukan karena ya itu tadi ketika itu sudah ada mungkin sangat membutuhkan waktu yang lama untuk menghilangkan itu. Jadi artinya di new normal ini kesadaran kita bagaimana untuk bisa bersanding dengan yang namanya virus. Itu, Ya. kan? Gitu artinya ya bagaimana perilaku kita, cuci tangan. Ya ketika kita pakai masker itu ya seperti yang saya katakan tadi, pakai masker itu bukan karena kita takut nanti Tertular. ya bukan karena takut nanti kalau di jalan kena rahasia polisi gitu, iya. bukan itu kan Iya. ya kan Kesadaran. Iya, kalau saya ada sebuah kesadaran bahwa keuntungan ketika- banyak masker bagi saya. iya. Jadi kan ompong saya nggak kelihatan. Tapi kan saya kemarin dengar kabar Mas Toro ini merasa menyesal ketika pakai masker gitu. Menyesal. Menyesal. Itu karena apa? Kapan? Aku bilang. Aku malah suka sekali masker. Enggak, kemarin waktu Mas Toro jalan lalu ketemu mantannya gitu kan. Karena saking bencinya sama mantannya itu Mas Toro ngeludahin mantannya. Tapi lupa maskernya nggak dicopot. Oh, saya ketemu karo sing muntrilan, sing lor kae. Aku nggak pernah meludah. Aku malah kalau yang meludah itu kalau ketemu Pak Ano. Ya sebenarnya itu kan jadi lebih pada kesadaran bagaimana kita ketika kita memakai itu ya kita bisa menjaga diri. Iya. Kalau kita juga bisa melindungi orang lain, keluarga kita, ya mungkin kita nggak sadar kita mungkin terinfeksi tapi kita OTG, Ya, tidak sadar. ya orang tanpa gejala, tetapi kita bisa berisiko menularkan. Jadi lebih bagaimana kita menjaga keberlangsungan hidup seluruh makhluk. Itulah kesadaran gitu. Ya. Nah terus pesan apa Mas Roy yang disampaikan dalam Ini cerita tentang wayang? wayang belum ditanya sendiri juga ini. Nanti itu Oh, pasti iya. juga bahwa pesan-pesan yang masuk ke dalam sajian cerita wayang golek saya, kalau nggak salah saya nggak jadi mengambil judul itu karena sudah tersaji akhirnya Prahara Memolo. Nah, Prahara Memolo ya penyakit ini virus corona ini kemudian tetap ada pesan-pesan yang akan kita harapkan masuk ke dalam sajian itu karena itu dengan harapan pertama untuk mensosialisasikan itu ke masyarakat. Ya. Kedua, kita membantu pemerintah juga karena bagaimanapun bila ini cepat segera teratasi, kita juga akan merasakan dampak yang baik juga sesegera mungkin. Ya. Bagaimana caranya kita bisa menjaga jarak, terus memakai masker, mencuci tangan dan hal-hal seperti itu yang dulu pernah dilakukan. Berarti kan sekarang kita hidupkan kembali. Ya. Kita memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa cuci tangan sebelum masuk ke rumah itu bukan soalnya ya tetap kono Mas, ada orang yang canggung untuk ketika dia ada tamu datang untuk mempersilahkan cuci Ya. tangan itu ada rasa Ya bahkan ketika ketemu orang katakanlah ya kalau masih ketemu teman-teman gini nggak masalah ya, tapi ketika ketemu dengan orang yang lebih senior atau lebih hemat, terus kita tidak boleh salaman, itu kan ada perasaan yang canggung juga, dikira ih sombong lo nggak salaman sama gue gitu kan. hal-hal seperti itu kan sedikit demi sedikit kita harus mulai saling paham. Nah itu kalau kita bicara kebiasaan baru ini sebenarnya gini, ada persoalan yang dialami di masyarakat bahwa nah itu saya pikir ini adalah bagian item-item dari kalimat new normal itu seperti itu yang
yang apa sampai saat ini mungkin ada beberapa masyarakat yang masih bingung apa sih new normal itu gitu loh. Tapi kebiasaan yang seperti apa gitu loh. Yang ini belum kadang-kadang belum dipahami oleh masyarakat. Dan mempersiapkan mental baru juga. Mempersiapkan mental baru seperti yang Mas Catur tadi bilang bahwa ada saat ketika saya alami sendiri ketika ada seseorang yang datang ke rumah dan beliau mungkin lebih terhormat dan kita akan monggo nganu cuci tangan rumiyin itu ada perasaan jiguh karena sehingga terus menegur yang tidak memakai masker pun itu membutuhkan kebiasaan mental kita yang seperti halnya ketika kita memperingatkan teman untuk meludah sembarangan. Itu dulu mungkin zaman biyen wong idu iki sak nggon-nggon. Tapi ketika itu sudah menjadi sebuah kebiasaan baik, awake dhewe negur kancane awake dhewe. Kene ora idune kene idu jaga kono. Nah, itu sebuah hal yang ora tabu gitu loh. Bagaimana pola-pola normal ini kita memberikan itu juga los sing nampa ya aja lara ati, jangan sakit hati. Kuwi ora nganggo masker, ngono. Bukan karena saya curiga dia dia membawa penyakit, tapi nah itu biar saling menjaga. New normal artinya memang lalu sebuah ini yang dibutuhkan kesiapan mental. Kesiapan mentalnya ya jolorati nek ditegur gitu kan. Pak Arno udah wajar kalau sebagai Pak Arno didatangi tamu menegur tidak pakai masker harus ditegur. Kalau nggak pakai masker ditawari. Nah, saya sepakat. Saya sepakat gini. Artinya saya melihat kalau kita bicara skupnya yang lebih besar ya, ada beberapa perda yang saya melihat di situ. Perda ora ngerti peraturan daerah. Gitu kan. Kalau Anda nggak pakai masker kena denda 100.000 atau 200.000. Nah, ini menurut saya ini sesuatu yang kok kayaknya itu nggak perlu sih. Nggak perlu. Karena menurut saya gini, aturan itu bisa disalahgunakan. Artinya bisa disalahgunakan. Oke lah, ketika kita mungkin lupa nggak bawa masker, terus kita kena denda 100.000. Uangnya kemana itu? Kan nggak jelas, nggak ada manfaatnya gitu loh. Daripada seperti itu. Oke lah yang denda itu atau yang orang yang berhak untuk menjatuhkan denda itu kemana-mana bawa masker, itu lebih tindakannya lebih kalau kata Bu Tejo solutif. Lebih gitu kan? ada solutif. Iya kan yang namanya manusia itu ada apa? Lali, lupa itu sudah menjadi gitu kan. Itu juga salah satunya, tapi itu nanti menjadi pembahasan berikutnya. Iya, artinya lebih ke ke kesadaran ya. Kesadaran. Artinya ketika kita sudah membangun kesadaran ini, tiba-tiba justru malah dari ada muncul perda yang melakukan denda itu, saya pikir itu pungli kontraproduktif ya, jadi semacam lebih kayak mengancam ya, Pak. Iya, jadi semacam ancaman dan ini menurut saya nggak inilah solutif. Nggak solutif. Iya. Berarti 3 poin ini sebetulnya itu dilakukan atas kesadaran saling kesadaran masing-masing, juga termasuk mempersiapkan mental untuk new normal tadi, Pak. Seperti menjaga jarak, kita jangan merasa canggung untuk mengingatkan mereka untuk menjaga jarak, dan kita ketika diharuskan atau ditegur itu tidak merasa sakit hati. Juga tentang mencuci tangan. Tapi sebenarnya ketika kalimat menegur itu juga sesuatu yang lebih tidak mudah untuk dilakukan, gitu loh. Yang saya maksudkan solutif itu adalah ya bagaimana kita ketika kita kemana-mana ya bawa masker yang lebih cadangan, bawa masker cadangan. Ketika kita ketemu konco, dikasih gitu loh. Ini lebih solutif kan daripada negur yang tiba-tiba ditegur itu baru nggak enak hatinya, tiba-tiba ya mungkin kita harus kebiasaan duduk ya toh. Mungkin kita duduk tapi kakinya satu gini ya. Nanti ada jarak ya. Iya. Otomatis nggak bakal selesai. Iya. Ngejak pacar lah ini. Oke, terima kasih teman-teman atas penjelasannya tentang konsep pakliran yang akan tayang di YouTube besok ya, tentang iklan layanan masyarakat atau cerita yang mengadaptasi cerita wayang menjadi cerita yang ada pesan tentang COVID. Sikro kang kala tuminggal
Rang campuk samyo ngadali